Kabupaten Sidendren Rapang memiliki lahan persawahan sekitar 44.689 km persegi. Hal ini menjadikan Sidrap sebagai daerah penghasil beras terbesar di Sulawesi Selatan. Saat musim panen tiba, pabrik penggilingan padi dipenuhi karung gabah yang akan digiling. Selain menghasilkan beras, penggilingan gabah juga menghasilkan limbah berupa sekam padi. Sekam padi merupakan bagian dari bulir padi berupa lembaran kering, bersisik, dan tidak dapat dimakan yang melindungi bagian dalam padi. Setelah musim panen berlalu, terjadi penumpukan limbah sekam di pabrik penggilingan padi. Karena kurangnya informasi dan pengetahuan yang dimiliki masyarakat sekitar, sehingga tidak ada yang memanfaatkan sekam tersebut. Oleh pemilik pabrik sekam, hanya dibakar untuk mengurangi volumenya. Padahal, ada banyak manfaat dari sekam padi seperti dapat dijadikan produk yang memiliki nilai kebaharuan. Oleh karena itu, kami mempersembahkan produk olahan sekam padi antara lain. Adapun proses dan tata cara pembuatan yang telah disusun, yang pertama, pembuatan tungku. Alat yang digunakan baskom, cetakan tungku, pisau, dan korek api. Adapun bahan yang digunakan yakni abu sekam padi, tanah liat, air, dan kayu bakar. Cara pembuatan tungku: membuat adonan tungku dengan mencampur abu sekam padi dengan tanah yang telah diencerkan menggunakan air dengan perbandingan 1:1. Setelah tercampur merata, masukkan adonan tadi ke dalam cetakan dan diamkan hingga 24 jam. Saat adonan dalam cetakan mulai mengering, angkat cetakan tungku dan gunakan pisau untuk membentuk badan tungku. Langkah terakhir yakni bakar tungku yang telah terbentuk hingga benar-benar kering. Pembuatan briket bioarang. Alat yang digunakan yang pertama jala besi, yang kedua korek api, yang ketiga pipa paralon dengan tinggi 3 cm, dan yang terakhir saringan. Bahan yang digunakan yang pertama sekam padi, tepung kanji, dan air. Cara pembuatan briket bioarang: yang pertama dengan membuat cerobong berbentuk silinder dari jala besi. Yang kedua, letakkan cerobong tadi di bagian tengah sekam padi yang sudah menggunung. Yang ketiga, bakar sekam padi hingga menjadi arang. Yang keempat, haluskan arang sekam padi menggunakan penyaring. Selanjutnya, campurkan arang sekam padi yang telah dihaluskan dengan tepung kanji yang telah diencerkan dengan perbandingan 7:1. Selanjutnya, cetak briket di dalam pipa paralon setinggi 3 cm. Yang terakhir, keringkan di bawah sinar matahari menggunakan oven hingga benar-benar kering. Proses pembuatan pupuk bokasi. Alat yang digunakan yakni terpal dan ember. Adapun bahan yang digunakan arang sekam padi, jerami, dedak, cairan M4, dan gula pasir. Cara pembuatan pupuk bokasi yakni mencampurkan arang sekam padi, jerami, dedak dengan perbandingan 1:1. Yang kedua, campurkan larutan M4 dan larutan gula dalam ember. Yang ketiga, campurkan campuran air M4, air, dan gula pada bahan arang sekam. Selanjutnya, bahan yang telah dicampur didiamkan beberapa saat, lalu dibungkus menggunakan terpal sebagai proses fermentasi. Setelah 7 hari, pupuk bokasi siap digunakan dengan mencampurkan dengan tanah yang akan digunakan sebagai media tanam. Potensi hasil produk olahan sekam padi ini dapat dijadikan sebagai peluang usaha karena memiliki daya beli yang tinggi dan banyak dibutuhkan oleh masyarakat untuk memenuhi keperluan sehari-hari. Pemanfaatan limbah sekam padi dalam jumlah besar dapat mengurangi penyebab pencemaran lingkungan.
Kami ucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah memberikan dana hibah demi kelancaran program ini. Universitas Negeri Makassar yang telah mewadahi kami dalam mengembangkan kreativitas, dan ibu rumah tangga di Kelurahan Benteng yang telah berpartisipasi dalam program kami.